Meskipun sampai tua jomblo, pasti hati kecilnya ingin nikah nih. Ya semoga dapat jodohnya ya. Pimpinan mengelola anggaran, untuk kan. Ya, tidak sedikit godaan-godaan yang datang. Oh, ini benar nggak? Halal nggak? Halal tuh katanya. Kok kenapa diambil sebenarnya gitu? Balik baru podcast, here we go. Selamat halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bapak Miwan Muhammad Bunai dan juga seorang General Manager Airnav. Iya. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya hadir di podcast Parit Baru. Nah, itu bakal banyak bahas, lebih tepatnya lebih kepemimpinan ataupun dari segala macam dari Airnav ini juga ngapain ini dan segala macam. Nah, di awal mungkin kita lebih enaknya lebih mengenal lagi dengan Bapak Miwan nih. Nih Pak, boleh nggak Pak ceritain deh sedikit bagaimana masa kecil sampai sekarang tumbuh dan juga maksudnya dari segi profesi sebagai manajer Airnav sekarang. Mungkin boleh sedikit ada Kak dari nilai-nilai yang ditanamkan sama orang tua sehingga sampai sekarang kayak ini jadi kayak Bapak Miwan sekarang. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, Mas Raffi ya. Raffi Ahmad ya. Rezekinya nanti jadi Raffi Ahmad. Jadi Sultan Rufin. Amin ya Allah. Baik, ya, makasih atas kesempatan Ya, berikan kepada kami undang untuk podcast pada kesempatan ini. Kami sangat berbahagia lah karena bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Bagi saya adalah saya salah satu moto saya adalah memberikan sebaik-baik manusia yang terbaik yang memberikan manfaat buat orang lain. Amin. Ya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman, terutama para mahasiswa di kampus yang mau meniti karir ke depannya. Gitu. Ya, saya tadi nama adalah Miwan Muhammad Bunai, panggilannya Miwan. Saya lahir di Sukabumi 27 Oktober tahun 67. Kemudian saya dilahirkan oleh dua orang tua yang di bidang pendidikan. Almarhum bapak saya dosen YN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan bapak sangat konsen mendidik anak-anaknya karena beliau juga dosen dan beliau juga sangat perhatian dengan pendidikan anak-anak dan agamanya juga. Dan meskipun beliau punya semangat yang luar biasa bagi saya karena beliau itu dalam usia muda sudah kena stroke sehingga lumpuh sebelah kanan. Dan awalnya sempat total hilang semua. Saya sempat mengajarkan baca surat-surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya surat pendeknya. Tapi dia sebentar aja di recovery langsung bisa karena ya, tapi lama-lama alhamdulillah terus recovery terus dengan pengobatan dan sebagainya. Dulu banyak bantu saya akupunktur ya. Nah, namun beliau dengan kondisi itu akhirnya terakhir sampai yang nggak bisa sembuh total sehingga harus lumpuh sebelah kanan. Yang karena beliau dosen masih sarjana muda, beliau terus semangat untuk mengajar dengan belajar nulis pakai kiri. Ya, belajar nulis pakai kiri itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Cuma memang saya banyak membantu beliau karena beliau nggak bisa naik kendaraan kan. Saya ngatur pakai motor ya sambil saya punya mobil saya nggak bantu pakai mobil, tapi setelah ada driver ya udah dosen driver. Tapi sebelumnya saya sangat banyak membantu ayah saya dan beliau luar biasa semangat sampai mengambil S3. Saya sempat disertasi terbuka S3-nya pada saat dalam kondisi lumpuh itu ya. Tapi ketika itu beliau meninggal dunia. Ya. Dan sampai sekarang disertasinya ada yang orang membukukan juga dari saya. Beliau ngajar di dua kampus di YN Syarif Hidayatullah Jakarta sama di UI Universitas Indonesia di Sastra UI. Saya juga kadang ngantar ke UI juga, tapi tidak, yang rutinnya adalah di YN Syarif. Kalau sekarang UIN ya, karena UIN ya. Dulu masih YN. Jadi kemudian ibu saya juga guru SMP negeri. Dan ya namanya guru kan biasa mendidik anak-anaknya juga disiplin, kemudian selalu beribadah, semuanya mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya merasakan dari kedua orang tua saya itu adalah itu ya, dimanapun kamu berada harus disiplin gitu kan, kemudian isi kegiatan dengan hal-hal yang positif gitu kan, jauhkan dari hal-hal yang negatif.
Jangan itu apalagi apa yang negatif, yang hal-hal yang kurang bermanfaat aja kurangin gitu kan. Yang kurang bermanfaat kurangin sampai begitu gitu kan. Carilah yang bermanfaat baik diri buat orang lain. Benar. Kan? Sehingga semua waktu itu sangat berarti gitu kan dalam kehidupan kita. Tuh mereka menanamkan itu dan jangan lupa niatkan ibadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pegang dari orang tua saya dan keberkahan itu akan datang. Itu benar. Jadi memang inspirasi orang tua saya luar biasa ya. Jadi dan memang saya juga masih kondisi muda waktu ditinggal ayah saya, tapi ibu sampai 2021 alhamdulillah bersama kami dan mensupport kami terus gitu ya sampai pada saat COVID waktu meninggal dunia. Tapi alhamdulillah waktu nggak COVID sehingga bisa melaksanakan penyelenggaraan jenazahnya. Secara ini mereka baiknya adalah orang tua yang luar biasa memberikan spirit ya. Dan mereka orang-orang yang nanti yang memberikan manfaat buat masyarakat, terutama untuk anak-anaknya. Itu yang kami rasakan Disiplin dan luar biasa dari orang tua, sehingga saya pun juga dari kecil udah terbiasa disiplin. Saya suka rapi gitu kan. Saya nggak suka kamar berantakan apa itu. Dari kecil tuh begitu kan. Terus disiplin. Sampai disiplin rajin menabung juga saya itu. Disiplin rajin menabung gitu kan. Ada uang itu saya nabung. dari hal-hal kecil. Kadang-kadang saya bikin nabung tuh, saya yang unik tuh saya bikin nabung supaya nggak tahu uangnya saya gali tanah itu. Saya taruh uang di dalam tanah gitu kan. Kayak melatih savingnya ya. Meskipun kan sebenarnya kan itu uang dari orang tua juga. Tapi ya kita ingin ya orang tua mengajarkan itu dari kecil. Oke. Memang benar. Saya juga melihat kalau misal dari peran orang itu sangat berperan buat anak tuh sampai ke dewasa karena madrasah pertama ya orang tua. Betul. Ya. Jadi saya ada hal yang mau kayak apa ya? Gimana menurut Bapak kalau misal lihat ini, kalau misal lihat anak apa ya? Nanti dia kan masih ada buat keluarga nanti ke depannya, bagaimana nanti menghadapi nanti kalau udah punya anak itu gimana. Nah menurut Bapak anak-anak muda bukan istilahnya nanti ke depannya harus ngapain gitu Pak, kalau misal sudah punya ngomongan misalnya gitu Pak. Bapak juga udah pengalaman punya anak juga. Iya. Nah apa yang harus tahu parenting juga, harus lebih tahu bagaimana ke depannya, itu gimana Pak menurut Bapak? Iya memang. Ya memang sebenarnya ketika orang sebelum berkeluarga dia harusnya juga mendapat pembekalan itu kan. Ikutlah pelatihan menjadi parenting ya, menjadi tidak harus tua gitu. Benar semua akan menjadi orang tua juga ya semoga dapat jodohnya ya. Ya kan semua orang berharap dapat jodoh kan. Orang yang punya jodoh aja, yang jomblo aja pasti kan, meskipun sampai tua jomblo pasti hati kecilnya ingin nikah nih, pasti itu. Ya makanya sebenarnya itu juga harus pembekalan kita juga, pembekalan untuk membina rumah tangga, belajar, sehingga ketika kita masuk dunia itu kita sudah biasa dengan itu ya. Ya kalau bagi saya sih prinsipnya ya apa yang pernah diberikan orang tua kita itu hal-hal yang positif tentunya ya, itu sangat bermanfaat buat kita menjadikan rumah kita sebagai madrasah buat anak-anak kita ya. Dan kita jadikan baiti jannati, rumah kami adalah surga kami gitu kan. Karena keberkahan itu akan muncul ketika kita, anak-anak kita juga semuanya mencari Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh dan soleha gitu kan, berbuat baik semuanya. Ya memang meskipun masing-masing anak-anak punya karakter yang berbeda. Ya, kita tidak bisa kita samakan dan kita tidak bisa maksakan juga sesuai dengan kita gitu kan. Saya ini di penerbangan, saya pengen anak saya ke penerbangan. Ternyata alhamdulillah anak saya dari 6 orang nggak ada ke penerbangan. Tidak ada. Tapi alhamdulillah sih semuanya, ya alhamdulillah semua bisa memberikan. Ya meskipun ya yang pertama di swasta, yang kedua juga di swasta, sudah berkeluarga, sudah punya cucu. Yang pertama 2, yang kedua 2, sudah 4. Nah, tapi yang satu tugas kerja di Batam, yang kedua di Padang. Yang ketiga tamat IPB, masih freelance rumah, ya, IPB Bogor ya, masih freelance rumah. Yang keempat sekarang kerja di media di Trans TV, Trans TV Mampang Jakarta Selatan. Kemudian yang kelima di ITB Bandung. Insya Allah mudah-mudahan Oktober ini wisuda. Amin.
Yang keenam yang bungsu di UPI Bandung. Oh, Universitas Putra Indonesia ya. Kalau kata orang universitas padahal IKIP. Lebihnya itu kan IKIP Bandung. Biasanya kan kalau yang Universitas Negeri Padang, kan Universitas Negeri Tanjung kan, atau Universitas Negeri UNJ Jakarta. Tapi Bandung beda sendiri. UPI ya. Kan harusnya ada Bandungnya kan, ini UPI. Ternyata Universitas padahal IKIP. Padahal IKIP. Ini cuma kayaknya. Nah, Universitas Putra Indonesia. Oke. Tinggal 2 yang kuliah tinggal. Dua di Bandung, di ITB sama di UPI. Ya mohon doanya mudah-mudahan mereka. Amin. Terus, ya. Oke. Ini tadi udah saya di awal juga mengenai ini tadi saya sampaikan general manager Airnav. Yeah. Nah, pada teman-teman ini juga apa ya Pak, masih bingung juga mengenai Airnav itu tugasnya apa, navigasi apa gimana dan segala macam. Yeah. Nah, boleh nggak Pak jelasin sedikit mengenai Airnav ini? Apa sih pelayanan yang diberikan dari Airnav ini? Gitu. Siapa? Ya baik. Airnav ini kan perusahaan baru ya. Terus terang banyak orang nggak tahu juga. Ya bahkan bukan hanya orang awam ya. Ya stakeholder kami pun juga banyak yang berapa yang tidak tahu gitu kan. Dan tugas kami menyampaikan kepada masyarakat. Dan kami sebagai manajerial mendapatkan amanah dari Board of Director sekretaris perusahaan untuk memperkenalkan Airnav kepada terutama stakeholder yang terkait kerja stakeholder. Kalau secara bandara sih rata-rata sudah tahu ya. Karena mitra kan ada DPR, ada pemerintah daerah, gitu kan, Pemkot, ada Pemprov, kan. Ya, kadang-kadang kami juga sowan sama mereka menyampaikan, perkenalkan, karena relatif baru 10 tahun kan kami kan perusahaan masih 2013 ya 2013 masih lucu-lucunya lah gitu kan. Jadi banyak yang belum tahu sehingga ya tugas kami sebagai manajer untuk memperkenalkannya. Ya kami sebenarnya dulu backgroundnya adalah mayoritas dari Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Ada juga dari Kementerian Perhubungan, ada juga dari beberapa BUMN lain, ada yang BRI, kemudian ada juga yang dari swasta gitu kan, yang bergabung dengan kami. Tapi mayoritas kebanyakan ex AP1 sama AP2 dan Kementerian Perhubungan. Ya. Nah, sebenarnya namanya panjang ya. Sehingga banyak orang nggak susah apa nama itu. Saya pun kadang-kadang juga salah. Namanya Perum sebenarnya namanya Perum ya, perusahaan umum ya. Kalau bedanya PT sama Perum, kalau Angkasa Pura kan PT ya. Pura Pertamina, Telkom itu kan PT ya. PT Persero mereka kalau PT itu ada dividen ke negara. Kalau kami Perum tidak ada dividen ke negara. Nah, jadi dan kami Perum khusus non profit oriented. Jadi orientasi kami adalah safety, keselamatan penerbangan. Ya, jadi kami tidak dituntut untuk target untung sekian gitu kan. Tapi bukan berarti kami tidak punya pendapatan. Ya, pendapatan. Cuma pendapatan itu dipatok oleh pemerintah. Ya, kalaupun ada pendapatan lain-lain tidak sebesar yang pendapatan yang dipatok oleh pemerintah. Jadi diatur oleh regulasi pendapatan. Kami dari rute setiap rute itu ada casnya. Rute cas. Jadi ada masing-masing tiap penerbangan itu ada rutenya, kami ada casnya yang kami tagihkan gitu. Dan nama resminya adalah Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, ya, Perum LPPNPI. Karena panjang kadang ada yang salah, Perum LNPI. LP namanya, ya iya makanya. Sehingga akhirnya ada nickname-nya, ada nama kerennya Airnav Indonesia. Dan yang lebih terkenalnya adalah Airnav Indonesia ya pada. Tapi dalam surat-surat resmi biasanya kami menggunakannya Perum LPPNPI. Ya. Nah, sehingga banyak juga anak-anak yang menyangka Airnav itu airlines, gitu kan? Ya, malah di tempat lain di Papua tuh ada kantor Airnav, terus di situ ada tempat aqua, botol-botol aqua. Ya. Dia itu toko. mau beli air galon gitu. Enggak, ini kantor Airnav, ini kantor bayar penerbangan bukan jual. Ya ada yang saya tanya tiket. Ini airline-nya. Dia pikir kan airline biasa airline ada beli tiket atau gitu kan apa Garuda Airlines itu kan. Ya, mereka pikir di sini juga ada stakeholder yang nyangka kami adalah airlines gitu kan. Ada masih ada stakeholder kami yang akan mengiranya. Dan saya langsung bilang sama beliau, kami bukan airlines, kami adalah operator bandara yang ngurus sektor udara. Ini bedanya, Angkasa Pura itu ngurusnya darat, kami ngurusnya udara. Ya, mayoritas SDM kami adalah ATC, Air Traffic Controller, yang mereka yang kontrol
memandu lalu lintas udara. Itu adalah mayoritas SDM kami. Ada juga tekniknya, teknik navigasi penerbangan. Kemudian ada teknik support. Kami juga ada manajerial keuangan, administrasi. Tapi core bisnisnya adalah di operasi teknik dan safety ya. Dan kami memang menjaga safety. Kami safety is the best. The first ya, safety is the best ya. Kami harus memprioritaskan safety, dan safety itu kadang-kadang juga tidak ada harganya. Makanya sehingga kami merecovery yang sudah lama ya, radar-radar yang selama ini sudah tua diganti, alat navigasi penerbangan yang diperbaiki semuanya dan ditetapkan usianya, umurnya, sehingga yang sudah lama-lama sudah aging kita ganti sehingga memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan bukan hanya itu, kami terus melakukan improvement, peningkatan pelayanan berbasiskan IT juga. Beberapa aplikasi sudah menggunakan IT, sehingga dulu kalau dari airlines mau terbang itu mengajukan untuk approval penerbangan ke kita, mereka harus datang ke briefing office. Nah, sekarang mereka cukup dari web saja. Mereka gampang ya. Karena setiap airline itu ketika akan terbang harus mengajukan ngajukan penerbangan, nanti kemana tujuannya, PIC-nya siapa, rute-nya, kemudian alternate-nya. Karena kan harus ada alternate. In case kondisi bad weather, cuaca buruk, atau sesuatu hal yang di luar dugaan sehingga tidak bisa landing di yang dituju, maka dia harus ada alternate untuk bandar alternate untuk dia nanti divert ke. Kalau Pontianak volumenya kebanyakan mintanya ke Batam. Nggak tahu karena dekat ya. Karena setahu saya juga ini juga banyak yang mahasiswa di Untan juga dari Kepri ya. Di Natuna setahu saya ya. Kalau di sini banyak Natuna ya, mahasiswa Natuna. Banyak juga mahasiswa. Jadi memang nggak tahu pilot, tapi itu disimulkan di pilot. Jadi berarti memang berarti memang kalau misal ini juga bertanggung jawab dari Airnav juga, kalau misal ada landing yang tiba-tiba ke Batam ini memang kami ya. Jadi dari kalau untuk masyarakat sehari-hari ya, biasanya kan yang terjadi itu kan dinamika yang terjadi di bandara itu kan tidak semuanya operasional lancar ya. Kita berharap lancar ya, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya memang karena cuaca di luar dugaan, terutama kalau angin tailwind ya, angin dari belakang itu di atas 10 knot biasanya SOP-nya pilot ketika mereka akan mendarat, kemudian karena ada tailwind di atas 10 knot mereka putuskan untuk goron itu tadinya mau mendarat, mau landing, ternyata nggak jadi. Mungkin ada yang pernah ngalamin gitu ya, mau landing ternyata nggak jadi, akhirnya karena tailwind mereka berisiko, akhirnya mereka putuskan terbang lagi. Atau dia mau landing ternyata unstable approach, nggak stabil landingnya gitu kan, sehingga si pilot memutuskan untuk goron. Itu tapi decision makernya di pilot, bukan kami yang memutuskan. Kami hanya memberikan informasi cuaca dari BMKG ya. Jadi kami juga kerjasama dengan BMKG, dengan Basarnas, karena untuk contingency plan dan sebagainya. Kalau BMKG rutin setiap setengah jam sekali mereka ngirim data ke alat kami convert dari data menjadi voice, itu dipancarkan oleh alat kami ke pilot. Jadi setiap setengah jam sekali pilot dapat data update kondisi. Kayak misalnya sore ini cuaca bad weather, hujan deras, jarak pandang sekian dan sebagainya. Maka si pilot sudah siap-siap ini ya, ketika ada hal yang mau nggak mungkin kan, ini mereka memutuskan. Tapi decision maker di pilot, bukan di kami. Memberikan pertimbangan saja, memberikan data, sampaikan kepada pilot kondisinya seperti ini gitu kan ya, mereka yang. Jadi tugas kami menjaga aspirasi penerbangan ya, mereka harus karena penerbangan itu kan ukurannya detik ya. Kalau mungkin kalau di mulai jauh ya kalau untuk jarak mobil, tapi kalau jarak penerbangan dengan kecepatannya puluhan ribu, kan dia kan bagi mereka kan harus betul-betul menjaga itu. Jadi menjaga aspirasi baik ketinggian maupun jaraknya, distance-nya itu harus ada. Dan jangan sampai nanti di pesawat mengeluarkan TKS. Jadi pesawat itu kalau sudah berdekatan dia ada otomatis mengeluarkan TKS RE. Kalau sudah begitu kami akan
investigasi. Kenapa kok terjadi seperti itu? Oh. Jadi si kontrolnya biasa nanti. Oke. Ya, apalagi kalau sudah serius insiden, itu nanti KNKT akan turun. Oke Pak, saya mau sedikit lagi kalau ini perihal airnav tadi yang Bapak sampaikan juga banyak macam layanan yang diberikan dan juga banyak posisi yang ada di airnav. Ini kan Bapak juga sebagai general manager, yang bahkan bisa bilang semuanya. Nah gimana sih Pak jadi kayak ini buat teman-teman lah jadi top manager sekarang ya. Jadi Pak Miwan nih gimana sih? Apa sih tips mungkin yang harus dilakukan gimana sih buat kedepannya? Mungkin anak muda kan biasa juga manajernya keren banget nih Pak. Nah jadi kan top manager nih gimana sih? Iya. Silakan Pak. Ya baik, memang namanya ingin menjadi pimpinan tuh ya fitrah semua orang lah ya. Iya benar betul. Ya mungkin 1-2 lah yang nggak kayak gitu lah. Tapi setiap orang pasti ingin punya itu ya. Benar. Tapi sebenarnya meskipun ya, tapi nanti saya sampaikan dalam pembahasan seminar saya nanti, pembahasannya nanti akan saya jelaskan bagaimana tentang hal tersebut itu kan. Ya, tentunya saya pun juga dari itu berharap begitu, dan saya beralih mulai dari teknisi. Saya teknik puluhan tahun saya menjadi teknisi. Ya saya ingin begitu punya pimpinan, saya ingin suatu saat saya menjadi pemimpin. Saya biasa buat target, buat planning diri. Ya, saya biasa buat planning diri saya. Tahun sekian saya menjadi manajer ya, tahun sekian saya menjadi middle, tahun sekian menjadi top manager ya, gitu kan. Nah, ya tapi meskipun kadang-kadang ada yang pas, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi kan kita sudah punya planning, dan biasanya ketika di assess itu menjadi nilai plus. Waktu kita di assess oleh pihak eksternal maupun juga kita fit for purpose dengan direksi, dengan perusahaan, dengan pimpinan perusahaan, biasanya itu menjadi nilai plus karena hidup kita terplanning, terencana. Dan itu jarang orang yang punya seperti itu. Kebanyakan mayoritas orang-orang yang sukses itu mereka punya planning dalam hidupnya. Nah itu. Nah, maka mahasiswa ini perlu mahasiswa perlu gitu kan. Meskipun misalnya saya pengen nanti cita-cita jadi dokter gitu kan, atau saya cita-cita jadi misalnya pegawai BUMN gitu kan, ya itu silakan aja dibuat ya, dicita-citakan gitu kan. Mudah-mudahan nanti kan the dream comes true ya. Kau kan berawal dari mimpi, semuanya gitu kan. Meskipun kadang mimpi bisa belajar. Kalau mimpi itu saya dulu saya dream. Iya benar. Saya ingin jadi dokter saya. Ya tapi ya alhamdulillah semua ada hikmahnya ya. Ya alhamdulillah ternyata. Bahkan saya sempat ingin keluar dari Angkasa Pura, sempat pengen ke airline. Dulu merpati sedang jaya-jayanya. Tapi alhamdulillah saya nggak disetujui oleh pimpinan sehingga saya nggak bisa pindah ke Merpati. Dulu kan Merpati Garuda sedang luar biasa gitu kan. Kami itu nggak ada apa-apanya dulu dibandingkan dengan mereka itu. Masih kami di UPT dulu. Ya tapi ternyata itu semua ada hikmahnya, dan pimpinan saya tahu ternyata itu lebih baik buat saya. Jadi memang ya intinya semua kita harus memberikan yang terbaik. Intinya yang terbaik. Ya dimanapun kita berada ya, baik mahasiswa ya kalau mahasiswa berarti belajar dengan baik gitu kan, belajar dengan baik, punya target menyelesaikannya, jangan sampai menjadi MA mahasiswa abadi gitu kan. Kelemahan mahasiswa itu kan pada saat TA itu kan anak mengulur waktu dan sebagainya gitu kan. Itu ya kalau bisa ya serius lah semuanya gitu kan. Ya, terus dimanapun kita mendapatkan amanah itu ya kita harus memberikan yang terbaik. Seketika kita bekerja juga sama begitu. Dan biasanya orang-orang yang jadi pimpinan yang memang dia dipilih itu kebanyakan dia tidak biasa-biasa saja. Kalau kan mahasiswa kan ada yang biasa-biasa saja, tapi ada yang luar biasa. Mungkin perannya, inovasinya itu kan, ide-idenya banyak memberikan. Sama pegawai juga begitu. Kalau pegawai yang bekerja as usual atau mahasiswa as usual seperti biasa saja. Contohnya nih, saya dulu teknik ya. Ini teknik. Saya jangan diganggu. Kerjanya saya sangat teknik. Dan pimpinan minta, Pak, tolong bantu saya menyelesaikan masalah RIM gitu kan. Tolong bantu saya menyelesaikan masalah keuangan. Oh enggak, saya teknik gitu kan. Nah, kebanyakan orang begitu gitu kan. Namanya as usual. Nah, tapi kita ketika diminta pimpinan mengerjakan tugas lain di luar tugas saya, ya silakan. Tapi prioritas ada tugas kita gitu kan. Ya. Tapi ketika ada waktu,
silakan kita melakukan tugas lainnya. Semakin tinggi ke atas kita semakin banyak global, gitu. Semakin global. Tadi akan saya jelaskan bagaimana lebih jelasnya, bagaimana menjadi low managerial, middle sama top managerial. Oke. Ini agak shifting dikit lah nih Pak dari Airnal sampai dengan manager. Nah, saya juga memang biasa bahas beberapa narsum juga mengenai bonus demografi ini juga berpengaruh ya Pak buat populasi di Indonesia. Ada juga apa tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ini kan bisa dibilang ini bisa jadi tantangan dan juga bisa menjadi peluang. Dan saya baca data di tahun penduduk sekarang 279 tahun 2024 dan di penduduk Kalbar 5,4 tahun 2022 dari BPS. Nah, menurut Bapak ini kedepannya ini jadi peluang atau jadi bisa jadi tantangan buat kita sendiri gitu. Untuk kedepannya ini harus gimana sih Pak? Ya memang Indonesia itu kan padat ya, negara yang padat, sehingga sementara di sisi lain juga daya serap pekerjaan tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Oke, ayo. Apalagi sekarang Gen Z termasuk banyak komunitasnya. Kan kemarin juga di pilkada, pemilu kemarin kan juga Gen Z juga termasuk yang besar ya. Ya, benar. 50% jumlahnya. Pemilih Gen Z termasuk banyak. Dan bahkan beberapa juga ada yang Gen Z itu di luar dugaan. Suaranya suara melejit ya. Suaranya karena dia punya peran medsos ya. Itu ya. Saya punya ada beberapa teman yang sukses menjadi DPR provinsi gitu kan. Kemudian DPD RI. Bahkan saya punya besan saya di anggota DPD RI Sumatera Barat. Dia kalah suaranya sama Gen Z. Dia kalau DPD RI kan satu provinsi 4 ya kotanya. Dia tahun lalu nomor 2, sekarang nomor 3 dia. Yang nomor 1 ternyata Gen Z. Jadi Gen Z itu punya potensi luar biasa sebenarnya. Benar. Gen Z itu mahasiswa dan nanti ya generasi muda ya itu punya potensi yang luar biasa. Makanya dan mereka nanti akan menjadi next leader ke depannya kan. Iya benar. Gen Z ini yang ya memang mereka harus betul-betul semangat belajar. Nanti kalau sudah bekerja semangat bekerja karena mereka lah yang akan menjadi leader selanjutnya ke depan. Dan tentunya mereka yang punya cita-cita yang tinggi tentunya, bukan orang-orang yang hanya menghambur-hamburkan uang, menghabiskan waktunya untuk yang tidak bermanfaat. Pasti orang-orang yang pilihan yang mereka serius dalam melaksanakan baik belajar maupun nanti setelah bekerja. Jadi memang sebenarnya dengan demografi ini menjadi kan masing-masing kalau dari suatu kan ada strength, weakness, opportunity, yang treatment kan bukan aja. Ada juga treatmentnya, juga tantangannya gitu kan. Meskipun ada strength, kekuatan kita misalnya Gen Z, kita punya kekuatan yang muda. Tapi juga ada tantangan juga dengan gadget dan sebagainya banyak sehingga generasi muda terlalai dengan game dan sebagainya. Gitu kan, sehingga habis waktunya dengan itu untuk mendapatkan potensi dirinya. Itu juga sebuah tantangan. Ya, memang kalau bagi saya adalah demografi yang menjadi potensi kita. Potensi kita terus sehingga dengan adanya kita ini banyak potensi kita. Ya memang Indonesia agak unik ya memang dan dibandingkan dengan beberapa negara maju ya, karena saya juga pernah pengalaman ke beberapa negara. Masing-masing kan punya karakter tersendiri, punya sistem tersendiri juga gitu kan. Ya memang Indonesia butuh banyak belajar lagi untuk berdemokrasi, kemudian mengembangkan pendidikannya, perhatikan pendidikannya itu kan. Ya memang ya harapan sih kita memang kuliah itu murah sebenarnya harapan kita, tapi sekarang dengan PLU kan menjadi mahal biaya kan, karena UKT juga menjadi mahal karena sekarang hampir semua kampus sudah menjadi seperti perusahaan ya, karena di bawah PLU kan dia kan harus berdiri sendiri, bisa merecovery menggaji karyawannya semuanya kan dengan sendiri bukan dengan pemerintahnya. Memang bagus memang dari segi ini untuk kesejahteraan karyawannya, peningkatan kampusnya, tapi memang sisi lain memang mendapatkan siswa. Anak saya di ITB itu UKT-nya 1 semester karena mandiri, maksudnya mandiri kan. Mandiri
harus semester 25 juta. Wow. Saya juga tahu. Bekerja juga, aduh. Tapi untuk alhamdulillah si rezeki anak ada aja ya. Ya, rezeki anak ada kita. Ya, karena kita harus menabung, harus save untuk mendidik anak gitu kan, harus betul-betul ya. Iya. Makanya kemarin kalau saya dengar yang komplain ada katanya 7 juta. Wah ya. Masih jauh dong. Iya. Masih uangnya itu 5 orang anak ya. Yang mendidikannya. Ya emang itu menjadi tantangan buat mahasiswa ya. Tapi bagaimanapun kan rezeki itu ada aja. Biasanya orang tua ya namanya kalau orang tua ingin menyekolahkan anak-anaknya untuk selesai. Tapi jangan sampai juga kita lalai juga sehingga kalau bisa cepat selesai gitu kan. Yes. Gitu. Oke. Memang saya juga memang lihat kok perlu perannya secara holistik dari pemerintah, masyarakat ataupun banyak elemen masyarakat juga. Nah, ini saya juga lihat gimana sih Pak menurut Bapak ukur kepemimpinan buat ke depan lagi supaya bisa melihat misalnya dia bisa mengukur dengan mengoptimalkan interseksi masa lalu atau ke masa depan dan bagaimana ke depannya menjadi kayak ya nanti lebih ke depannya bisa tahu lah dirinya nih anak muda ini pasti tahu dirinya mau jadi apa ya ke depannya gitu. Nah untuk memantik hal itu tuh bagaimana sih Pak menurut Bapak mungkin dari pengalaman Bapak lah gitu kan dulu pengen jadi dokter tapi udah punya tapi sekarang ya jadi general manager ya itu ya dilema dan segala macam. Nah gimana Pak buat kedepannya bisa anak-anak muda tuh bisa melihat banyak hal gitu sehingga mengetahui kedepannya itu harus gimana? Iya. Mas sebenarnya sih bagusnya ya, tapi Bang harus ada lembaga ya sana apa dan sebagainya karena untuk supaya mendapatkan dana karena biasanya dana tuh dana Kesbangko dan sebagainya itu adalah biasanya lewat yayasan. Contoh waktu saya di Semarang kan saya dekat dengan mahasiswa Undip ya, mereka punya yayasan namanya Ruang Prestasi Insan Mulia dan mereka sudah mendapatkan dana dari Kesbangko, kemudian mereka melakukan family gathering. Salah satu pewatirnya saya kebetulan pada ruang saya diundang waktu itu sebagai memberikan tentang pola karir, kemudian tentang mimpi yang menjadi kenyataan gitu kan, mimpi yang berawal dari mimpi menjadi orang sukses dan sebagainya. Kemudian juga narasumber yang kedua waktu dari psikolog, dan psikolog ini dia punya aplikasi untuk talent. Jadi sehingga nanti kita tuh masing-masing bisa dipetakan nih. Ini si Ani dia condongnya ke teknik, kan? Si B ini condongnya ke keuangan misalnya kan. Meskipun kadang-kadang ada juga yang nggak cocok dengan jurusannya, gitu kan. Sehingga kan kita lihat mahasiswa kadang-kadang jurusan ini kok kerjanya di situ. Ya benar. Adik saya punya pengalaman, adik kandung saya sendiri. Adik kandung saya tuh ikutin bapak saya, tapi di IAIN Bandung, orang Bandung. Tapi dia karena dia hobi komputer, dia belajar komputer otodidak. Dulu kan ada rental komputer ya. Dulu kan saya ada. Dia temennya rental komputer, dia belajar sendiri otodidak. Sehingga ada recruiting recruitingnya basicnya IT. Tapi kalau dia punya pengalaman itu dia ikutlah di perusahaannya Bank Indonesia. Bank Indonesia lama puluhan tahun. Setiap dia tes di Bank Indonesia nggak bisa pernah masuk karena dia sarjana agama. Sarjana agama sementara bidang yang digeluti sehari kerjanya adalah IT. Jadi BI kan untuk masuk BI kan agak susah, sulit sekali. Iya benar. Terakhir nggak tembusnya di tes di OJK. Tes keuangan. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi OJK dan ya emang perjuangannya puluhan kali tes tuh. Wow. Salah satu kendalanya adalah itu, dia sarjananya nggak cocok dengan bidangnya dia. Tapi untung dari pihak OJK masih melihat expertnya dia dengan pengalaman dia di anak perusahaan Bank Indonesia, sehingga dia makanya sekarang mahasiswa itu ya dia perlu juga sebenarnya mengetahui itu. Talent poolnya ke arah mana sebenarnya ini? Kita minimal kita punya peta potensi. Iya benar. Nah itu memang itu harus ada cost ya, karena kebetulan waktu itu untungnya kita dekat dengan pimpinan direkturnya itu dan dia mau memberikan aplikasinya secara free itu ya tapi dia sebagai narasumber tetap dihargai ya sebagai narasumber ya karena dia narasumber kan masa orang ngasih
pencerahan berjam-jam yang gue signifikan. Tapi dia dihargai sebagai narasumber, tapi dia memberikan talent kepada teman-teman aplikasi yang dia miliki secara free. Jadi sehingga teman-teman, bahkan itu ada dosen juga, beberapa dosen ikut lihat potensinya dia, lihat ketahuan arahnya kemana dan sebagainya. Itu sebenarnya perlu buat masuknya, benar. Biar minimal dia punya peta lah, peta dirinya, Arahnya kemana? Gitu. talentnya tuh ke arah mana, kan talentnya masuk sekarang yang talentnya, potensi itu kan talent. Dia bagusnya talentnya ke arah mana. Gitu. Meskipun tidak selalu juga seperti itu, gitu kan. Ya. Jadi kalau saran saya ke depan, kalau ada yayasan yang bisa mensupport itu, ya perlu diadakan itu, gitu kan. Talent, sehingga mahasiswa bisa tahu lah petanya. Ya, itu mungkin yang mau diindikan. Oke Pak, ini ada sedikit games nih Pak. Biar sedikit berapa menit? Ada bisa nih? Oh oke. Ini Pak, boleh nih bagian terakhir ya Pak. Ini ada games nih Pak. Jadi kita pilih salah satu pertanyaan Pak. Bentar. Ini buat ini pertanyaan random nih Pak. Yang cocok ya. Bapak, jangan tanya saya nggak bisa ngopi nih. Ini WhatsApp. Oke Pak, ini pertanyaan random. Harus Senin ya. Pilih salah satu Pak. Nanti dijawab Pak. Serahnya. Iya bisa. Mudah-mudahan nggak susah. Oke. Itu dulu. Ini Pak, pasti Pak. Ini jawaban. Hal apa yang harus diketahui sebelum usia 20 tahun? Sebelum Usia 20 tahun. usia 20 tahun. Hal apa yang harus diketahui Pak? Ya. Yang jelas itu kan usia puber ya. Benar. Nah, puber. Biasa orang puber ini mencari jati diri gitu kan. Benar. Kali anak-anak juga lebih condong bagaimana menarik perhatian orang gitu kan, seperti itu gitu kan ya. Tapi di sisi lain juga itu sebenarnya posisi usia yang ketika itu seorang menjadi idealis. Iya, sebenarnya ketika umur itu umur idealis ya, dia biasanya perfect ya. Saya ingin begini gitu kan. Tapi kalau sudah bekerja, pragmatis. Pragmatis ya. Yang penting gimana bisa hidup, bisa makan kan itu. Ya. Jadi kalau ketika umur segitu, anak-anak SMA, mahasiswa ya itu masih punya nilai idealisme gitu kan. Makanya kan anak-anak juga mahasiswa suka pada menyuarakan suara itu karena mereka masih punya nilai idealisme gitu kan. Makanya harusnya ketika mahasiswa ada berdemo untuk hal sepanjang positif ya, nggak merusak ya, itu harus kita support karena dia memang mereka jiwanya jiwa idealisme gitu kan. Nah, itu sebenarnya potensi. Nah, meskipun tantangan kedua adalah jiwa puber itu jiwa labil. Karena dia tergantung karena lingkungan pengaruh. Lingkungan pengaruh sekali. Besar. Pengaruhnya itu besar kepada seorang. Ya. Dan dia akan membentuk karakter seorang. Nah, bukan berarti kita nggak boleh bergaul. Kita silakan bergaul sama siapa saja. Tapi kita harus mencari komunitas yang membuat kita seperti ikan di laut. Kan? Ikan di laut kan tahu kan? Ikan itu kan soalnya ikan tawar kan. Meskipun di lautan, tapi di kondisi lautan itu dia bisa tetap tertawar. Kalaupun ada ikan asin itu diasinkan, bukan karena ikan asin, karena ikan negara. Jadi ikan asin itu bukan aslinya asin, tapi dia tetap survive di laut itu dengan mempertahankan tawarnya itu. Artinya apapun kondisi yang ada, tantangan yang menghambat kita untuk maju gitu kan. Nah kita tetap memiliki sesuatu integritas. Integritas sekarang. Integritas itu penting kita jaga. Kita punya nilai, punya prinsip. Ya. Apalagi nanti bermanfaat ketika kita sedang bekerja. Kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang antara idealis dengan pragmatis. Apalagi saya pimpinan kan. Saya pimpinan mengelola anggaran untuk kan. Ya, tidak sedikit godaan-godaan yang datang. Tapi kan kita dari awal sudah punya nilai-nilai ideas. Saya ini bekerja cari berkah. Yang saya pulangnya adalah uang yang berkah. Dan saya punya integritas. Saya punya prinsip dalam hidup ini gitu kan. Kadang-kadang ada yang, Pak ini biasa kemarin saya bilang.
ini putih apa abu-abu? Abu-abu Pak. Kalau abu-abu saya jangan nanti bilang abu saya kalau putih jelas. Kalau hitam. Ini benar nggak? Halal nggak? Halal Pak katanya. Kok kenapa diambil sebenarnya gitu? Kalau halal kan uangnya jelas uang. Ada tanda terimanya. Saya terima sekian pada berita acaranya. Ada dasar-dasarnya saya menerima uang ini gitu kan. Tidak tahu karena ada yang datang gitu. Saya bawa map, Pak ini ada surat. Itu saya buka, ini bukan surat, diambil sebenarnya. Yang padahal amplop itu surat, ternyata amplop itu uang. Nah itu nilai-nilai itu ketika kita di bawah usia 20 dulu sudah terbiasa dengan itu. Dan itu nilai itu terbawa. Dan kalau orang dari umur sebelum 20 tahunnya dia sudah biasa begitu gitu kan. Karena ketika bekerja tuh begitu juga dia seperti itu. Ada benang merahnya nanti, ada benang merahnya pada itu. Ya, makanya penting itu potensi mahasiswa ketika umur itu adalah umur idealisme meskipun labil karena pubertas, masa puber mencari jati diri ya. Tapi kan tentunya dengan terus menjaga integritas tadi ya, integritas, harga diri gitu kan, itu membuat dia menjadi orang sukses. Itu. Oke. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya. Jadi bisa di tempat 2 nih kalau bisa memang ada waktu. Pasti ya. Dan ya saya senang berbagi ilmu dengan siswa dan ya meskipun kadang-kadang saya tidak selalu menjadi narasumber, kadang saya menjadi MC. Pernah saya waktu narasumbernya dari eselon 1, dia komisaris PT KAI juga, dia di eselon 1 perhubungan. Ya, dia juga pernah BPK juga, pernah di Badan Pemeriksa Keuangan. Ya biasanya dia narasumber saya gitu kan. Kadang ada beberapa narasumber minta koplo sama saya gitu kan. Tapi saya memang lihat saya memang berbagi ilmu. Bagi saya penting untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Bermanfaat buat sekitar. Oke. Terima kasih Bapak sekali lagi atas sharing-sharingnya. Dan sampai ini dari bagian penghujung ya Pak. Oke, terima kasih. Dan kalau misalnya ada waktu kita bakal bicara lagi ya. Kita akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya.